Halo, selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Rina Reski. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah berita penting dan juga paling baru seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Ketua Komisi 10 DPR RI, yaitu Hetifah Saifudian, yang mengatakan kehadiran atlet naturalisasi dan juga diaspora diharapkan dapat memberikan transfer pengetahuan dan juga teknologi kepada atlet-atlet lokal. 9 atlet asing telah menjalani proses naturalisasi dan disetujui mendapat kewarganegaraan Indonesia melalui rapat paripurna DPR RI pagi tadi. Persetujuan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komisi 10 DPR RI. 9 atlet yang dinaturalisasi tersebut akan memperkuat tim nasional RI, cabang olahraga sepak bola dan hoki es. Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengatakan, kehadiran atlet naturalisasi dan diaspora tersebut, selain memperkuat timnas, diharapkan juga bisa memberikan transfer pengetahuan dan teknologi kepada atlet-atlet lokal. Hetifah optimis, atlet keturunan Indonesia yang dinaturalisasi juga memiliki semangat yang sama untuk berkontribusi bagi Indonesia dan ikut meningkatkan kualitas olahraga nasional. Karena sebenarnya naturalisasi ini merupakan jembatan dari atlet-atlet lokal juga untuk mendapatkan perhatian dan untuk mengikuti berbagai hal yang mungkin selama ini belum kita miliki. Jadi sebenarnya kombinasi yang sangat bagus, atlet-atlet kita itu memiliki semangat juang yang tinggi dan juga hal-hal kelebihan ataupun keunggulannya sendiri. Atlet-atlet dari luar yang sebetulnya mereka adalah diaspora. Mereka adalah juga keturunan Indonesia. Pasti mereka juga memiliki tanggung jawab dan merasa ingin berkontribusi kepada tanah kelahiran orang tua atau kakek nenek mereka. Gitu. Jadi teknik yang sudah mereka miliki atau pelajari selama ini tentu akan sangat membantu negaranya, yaitu Indonesia sekarang. Hetifah Saifudian juga mendorong momentum naturalisasi 9 atlet ini dimanfaatkan untuk mengembangkan talenta-talenta atlet lokal lewat kejuaraan internasional yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu ke depan. Dodi Muharom, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI mengungkap Kementerian Haji akan memegang kendali penuh atas kebijakan dan juga kebutuhan dalam penyelenggaraan haji dan juga umroh, menggantikan peran yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam rapat paripurna pagi tadi, DPR RI bersama pemerintah juga telah mengesahkan RUU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menjadi undang-undang. Undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh yang baru ini menjadi landasan hukum Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menjelaskan, setelah Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan membentuk Badan Penyelenggara Haji, Komisi 8 DPR bersama pemerintah menindaklanjutinya dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, hingga akhirnya sepakat membentuk Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian baru ini akan memegang kendali penuh atas kebijakan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, menggantikan peran yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama RI. Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah Republik Indonesia bersepakat. 1. Kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umroh. Kedua, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menjadi satu atap atau one-stop service. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan haji akan dikendalikan dan dikoordinasikan oleh Kementerian Haji dan Umroh. 3. Seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji akan menjadi SDM dan infrastruktur Kementerian Haji dan Umroh. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh terdiri dari 16 bab dan 130 pasal untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia di semua sektor, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, maupun pelayanan kesehatan, juga sebagai upaya menyikapi perubahan kebijakan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Andini dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terus bersinergi dalam mengoptimalisasikan badan usaha milik daerah atau juga BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam era APBN 2026, dana transfer ke daerah atau TKD dipangkas hingga Rp269 triliun. Anggota Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus bersinergi dalam mengoptimalkan badan usaha milik daerah atau BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Menurut Taufan Pawe, adanya efisiensi atas TKD sebesar 24,8% dalam RAPBN 2026 akan berdampak pada daerah-daerah dengan pendapatan asli daerah atau PAD di bawah 20%. Dengan kondisi fiskal daerah yang bervariasi, efisiensi sebaiknya tidak boleh mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Taufan meminta seluruh pemerintah daerah memaksimalkan kinerja BUMD di wilayah masing-masing untuk mengoptimalkan penguatan ekonomi lokal. BUMD ini adalah merupakan instrumen yang bisa menjadi pendistribusian yang bisa menjadi sumber PAD. Terus pengelolaan rumah sakit. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah perkuatan ekonomi lokal. Ekonomi kreatif, home industry, dan UMKM. Jadi jangan dianggap sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dengan adanya efisiensi ini. 650 triliun. Inilah harus dikelola dengan baik daerah-daerah. Dalam peningkatan PAD, Taufan Pawe juga meminta seluruh kepala daerah lebih jeli melihat peluang dan memperbanyak inovasi. Kenaikan PBB P2 bisa dilakukan, namun harus terukur dan tidak memberatkan masyarakat, yang justru berpotensi memicu aksi demonstrasi masyarakat. Selain itu, DPRD harus berperan aktif mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah. Adila dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik setiap langkah perjuangan rakyat selalu ada wakil-wakil bangsa yang mengemban amanah. Penghasilan yang diterima anggota DPR RI bukan sekedar angka, melainkan simbol tanggung jawab untuk kembali berbagi, untuk hadir di tengah masyarakat dan juga untuk memastikan kesejahteraan bangsa dan tidak hanya jadi cita-cita. Di sini pemirsa juga respon dari DPR RI menanggapi persoalan ini. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kalau Bapak melihatnya 80 tahun Indonesia merdeka ini gimana? Di Jawa pun yang katanya banyak orang bilang daerah yang sudah terlayani semua pelayanan publik oleh negara, sesungguhnya di beberapa titik yang ada di Pulau Jawa itu pun sesungguhnya masih masuk kategori marginal. Kita berkaca dari pendidikan, masih ada yang belum bisa dijangkau oleh pendidikan. Melihat wajah-wajah anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah itu, semangat mereka luar biasa. Negeri ini, bangsa ini merdeka, tujuan utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahteranya sudah terasakah? Tahun-tahun ke belakang ada peningkatan anggaran bantuan sosial. Berarti harusnya tuh. Ya berarti memang kesejahteraan belum bisa kita raih sepenuhnya kan gitu. Ke depan harus kita pikirkan bagaimana rakyat kita itu punya penghasilan sendiri. Nah, bukan penghasilan yang karena disiapkan oleh negara. 80 tahun Indonesia merdeka ini diwarnai dengan ya kita harus ngomong jujur ya. Ada keraguan di masyarakat gitu. Nah, keraguan itu harus dilakukan dengan terobosan-terobosan program yang berdimensi jangka pendek. Bagaimana Bapak melihat rasa nasionalisme cinta tanah air mereka? Ya. Jadi nasionalisme di Indonesia itu kan sesungguhnya hanya kita lihat ketika ada event sepak bola. Wah! Harusnya 17 Agustus itu lebih euforia karena itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa, kita kembali di TVR 17. Dan penghasilan yang diterima anggota Dewan di sini merupakan wujud kepercayaan rakyat yang harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab, integritas dan juga kepedulian yang tinggi, pemirsa. Di sini DPR RI bekerja, berjuang dan juga memberikan kembali kepada rakyat. Tentunya guna mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera dan juga berdaulat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat adalah amanat yang dijalankan anggota DPR RI. Hadir di tengah masyarakat sebagai solusi dan pejuang aspirasi yang membawa perubahan kehidupan masyarakat di berbagai aspek dan bidang. Fakta besaran gaji yang diterima anggota DPR RI saat ini masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara.
Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak lagi mendapatkan rumah dinas seperti periode sebelumnya, namun mendapatkan tunjangan rumah jabatan anggota atau RJA. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap penghasilan yang diterima DPR RI, baik gaji maupun tunjangan, digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, serta membantu masyarakat luas. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni menegaskan, pemberian tunjangan lebih efektif dan efisien daripada mendapat fasilitas rumah dinas. Kita orang adalah perwakilan yang dinamai adalah pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri ya diumpetin lah. Itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR, 580 anggota DPR ini adalah punya empati, keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyatakan, tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan. Tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu, itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan rumah. DPR RI terus berkomitmen berada di garis terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, memastikan program dan bantuan yang berasal dari APBN tepat sasaran kepada masyarakat. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan juga umroh. Keputusan ini menandai babak baru dalam tata kelola ibadah haji dan juga umroh di Indonesia, di mana salah satu perubahan penting adalah transformasi kelembagaan dan juga badan pengelola haji menjadi Kementerian Haji. Informasi selengkapnya seperti apa pemirsa? Tetaplah di TVR 17. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan juga umroh diharapkan mampu memperkuat regulasi,
meningkatkan efektivitas pelayanan dan juga serta menjawab dinamika kebutuhan jemaah yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Apa substansi dari revisi undang-undang tersebut, pemirsa? Untuk selengkapnya, berikut laporan rekan kami Zia Ulbar dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Ada salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah penguatan kewenangan penyelenggaraan haji yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengelola Haji, kini berada di dalam Kementerian Haji dan Umroh. Lantas seperti apa substansi perubahan dari Undang-Undang Haji ini? Sudah bersama kami anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Bapak Ahmad dari Partai Demokrat. Baik Pak, apa saja yang bisa disampaikan kepada masyarakat nih Pak terkait perubahan Undang-Undang Haji ini Pak? Nah, sudah menyetujui perubahan untuk ketiga kalinya Undang-Undang 8 2019 di mana salah satu prinsip utamanya perubahan undang itu adalah yang tadinya pengelolaan haji ini di bawah Kementerian Agama, sekarang dibentuk kementerian baru yaitu namanya Kementerian Urusan Haji dan Umroh. Ya, ini prinsip kelembagaan ini. Dengan adanya lembaga baru ini kita harapkan pengurusan terhadap haji ini akan lebih baik, kualitasnya akan lebih baik, efisiensi lebih baik, dan yang lebih penting daripada itu kita harapkan Menteri Haji dan Umroh ini betul-betul fokus pengurusannya sehingga kenyamanan, keamanan, ketentraman dari calon jemaah haji kita akan melaksanakan haji ke depan ini akan lebih baik. Kemudian juga dari segi istitaah, dari segi kemampuan kemampuan untuk membayar finansialnya juga di sini diatur ada setoran awal, ada setoran ansuran, dan ada setoran final pelunasan. Nah, sehingga dengan undang-undang ini diberi keleluasan masyarakat kita, begitu dia mendaftar itu bisa mencicil sepanjang tahun sampai dia berangkat, dengan maksud apabila sudah berangkat nanti mungkin tidak ada lagi masalah finansial. Kalau pengalaman kita selama ini dia store 25 juta kemudian 15 tahun kemudian berangkat, pas berangkat keuangan nggak ada. Nah, sehingga terpaksa digantikan atau digeser calon jemaah. Nah, ini kita hindari, ini bisa ansur sepanjang tahun. Iya Pak, dengan peningkatan status nih Pak, Badan Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh, apa diyakini bisa meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia nih Pak? Ya, karena salah satu foksilnya adalah urusan haji dan umroh. Jadi kita harapkan nanti melalui institusi ini juga di daerah ada kanwil nanti. Kanwil Haji dan Umroh. Di kabupaten juga ada nanti kantor Kementerian Haji dan Umroh, bahkan sampai di kecamatan. Nah, dengan adanya struktur kelembagaan ini sampai dari pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai kecamatan, kita harapkan ini akan lebih pelayanannya lebih baik, lebih masif, karena terstruktur dia, karena tupoksinya tidak banyak, hanya ngurus haji dan umroh, ya kan. Sedangkan masalah finansialnya, masalah keuangannya itu diurus oleh BPKH. Jadi kita juga sedang merevisi Undang-Undang BPKH, disejalankan dengan revisi Undang-Undang 8/19. Nah, terkait dengan nanti masalah keuangan ini setoran tetap ke Kementerian Haji nantinya. Kementerian Haji nanti yang mengapakan ke BPKH sebagai bendahara pengurusan haji. Nah, ini kita antisipasi supaya pelayanan itu lebih baik lagi, jajaran Kementerian Urusan Haji ini sampai provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke kecamatan. Baik, Pak. Terakhir dari mengenai masalah kuota haji reguler dan khusus, apakah ada perubahan peraturannya Pak? Ya, sini dapat ditegaskan. Ada salah satu pasal mengatakan bahwa haji reguler itu 92%, haji khusus itu 8%. Itu sudah kita tegaskan sehingga nanti tidak lagi ada keraguan, kerancuan lagi masalah kuota ini. Jadi dengan pembagian 92% itu 8% untuk khusus. Kalau ada penambahan kuota nanti dari dari Kerajaan Saudi, tetap pembagian seperti itu. Nah, sehingga tidak terambilkan reguler ini seperti yang kejadian tahun 2025 yang lalu. Artinya jatah dari reguler itu 20.000 langsung di switch ke haji khusus.
Nah, di dalam kalau ada penambahan kuota nantinya, itu harus bersama-sama antara DPR RI dengan Kementerian Urusan Haji dan Umroh menetapkannya nih, yang persentase itu. Jadi umpamanya katakanlah contoh umpamanya sudah ditetapkan untuk tahun 2025 atau 2026 ini 221.000 misalnya, dapat tambah 20.000. Nah 20.000 ini kita dudukkan bersama. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak. Baik, demikian pemirsa wawancara saya dengan anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Bapak Ahmad dari fraksi Partai Demokrat mengenai pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Sekian dari saya Ziaul Barik, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Tentunya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau Bapak melihatnya 80 tahun Indonesia merdeka ini gimana? Di Jawa pun yang katanya banyak orang bilang daerah yang sudah terlayani semua pelayanan publik oleh negara, sesungguhnya di beberapa titik yang ada di Pulau Jawa itu pun sesungguhnya masih masuk kategori marginal. Kita berkaca dari pendidikan, masih ada yang belum bisa dijangkau oleh pendidikan. Melihat wajah-wajah anak-anak kita yang masih usia-usia sekolah itu, semangat mereka luar biasa. Negeri ini, bangsa ini merdeka, tujuan utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejahteranya sudah terasakah? Tahun-tahun kebelakang ada peningkatan anggaran bantuan sosial. Berarti harusnya tuh? Ya berarti memang kesejahteraan belum bisa kita raih sepenuhnya kan gitu. Ke depan harus kita pikirkan bagaimana rakyat kita itu punya penghasilan sendiri. Nah, bukan penghasilan yang karena disiapkan oleh negara. 80 tahun Indonesia merdeka ini diwarnai dengan ya kita harus ngomong jujur ya. Ada keraguan di masyarakat gitu. Nah, keraguan itu harus dilakukan dengan terobosan program yang berdimensi jangka pendek. Bagaimana Bapak melihat rasa nasionalisme cinta tanah air mereka? Ya. Jadi nasionalisme di Indonesia itu kan sesungguhnya hanya kita lihat ketika ada event sepak bola. Wah. Harusnya 17 Agustus itu lebih euforia karena itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita kembali di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini. Silakan Anggun. Terima kasih rekan Rini dan halo apa kabar pemirsa. Kita akan membahas terkait dengan headline media online yang terbit pada hari ini, di mana ini ada pembahasan pertama yang sedang diperbincangkan di media sosial dan juga media online lainnya. Ini ada pembahasan terkait dengan Pemda tak berdaya hadapi tambang ilegal yang dapat backingan. Nah, ini anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dalam beberapa pemberitaan, yaitu Yan Permenas Mandenas menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak berdaya menghadapi tambang ilegal di Wasirawi, Papua Barat. Nah, selama masih ada pihak-pihak yang memberikan perlindungan atau backingan terhadap aktivitas tersebut. Hal ini diketahui langsung dari laporan Bupati dan Gubernur Papua Barat mengenai kesulitan menertibkan aktivitas pertambangan ilegal ini, pemirsa. Nah, kondisi ini juga memperparah kerusakan lingkungan, terutama karena lokasi tambang ilegal berada di kawasan pemukiman warga dan juga hutan lindung. Terkait hal tersebut, pemerintah pusat harus ikut turun tangan menertibkan aktivitas tambang ilegal ini, karena agar tidak semakin merugikan masyarakat dan merusak lingkungan di Papua. Baik pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini ada pembahasan yang sedang ramai juga nih dibahas di media online terkait dengan usulan durasi ibadah haji dipangkas jadi 30 hari. Nah, dalam pembahasannya ini pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang ungkapkan bahwa setelah rancangan Undang-Undang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh selesai
Dan di sini pihaknya akan mengusulkan skema baru pemberangkatan jemaah haji agar lebih efisien lagi. Lalu salah satu usulan yang tengah disiapkan ialah memangkas masa tinggal jemaah dari 41 hari menjadi 30 hari guna meminimalkan biaya atau pembiayaan haji sekaligus meringankan jemaah tanpa mengurangi kualitas layanan yang disediakan. Lalu pemirsa, terkait dengan pembagian kuota tambahan ini, pembahasannya harus dilakukan bersama dengan DPR dan pemerintah, mengingat fluktuasi jumlah yang ditawarkan Arab Saudi. Sedangkan pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji juga akan dipercepat melalui Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI. Pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Pemda tak berdaya hadapi tambang ilegal yang dapat backingan. Justru juga ini ada pembahasan terkait dengan usulan durasi ibadah haji dipangkas jadi 30 hari. Dan itulah informasi yang bisa saya berikan. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Rini. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Rina Reski dan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan juga pamit dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Sampai jumpa.